Audio Jungle. Hai teman-teman, Assalamualaikum. Balik lagi sama aku, Rehan. Kali ini aku mau lanjutin seri Bapak Teknologi Dunia. Yang kali ini aku bahas ialah Elon Musk. Elon Musk adalah pria asal Afrika Selatan. Ia lahir di sana pada tahun 1971. Saat ia kecil, ia sering melamun. Sampai ibunya, yaitu Mae Musk, membawanya ke dokter karena dia khawatir kalau Elon Musk memiliki gangguan pendengaran. Ketika ia berusia 10 tahun, ia belajar memprogram secara otodidak. 2 tahun setelahnya, Elon Musk membuat software buatannya sendiri yang bernama Blastar. Blastar adalah video game yang bernuansa antariksa, di mana player harus menghancurkan pesawat luar angkasa lainnya dengan bom hidrogen. Dan pada saat 10 tahun juga, kedua orang tuanya bercerai. Elon Musk meninggalkan Afrika Selatan karena ia tidak mau mendukung gerakan apartheid dan menjalani wajib militer. FYI ya teman-teman, gerakan apartheid adalah sistem pemisahan ras yang diterapkan oleh pemerintah kulit putih di Afrika Selatan sekitar awal abad ke-20. Dan akhirnya Elon Musk pindah ke Kanada untuk berkuliah di Queen University pada tahun 1989. Dan dia memperoleh kewarganegaraan Kanada di tahun itu juga. Dengan jalur itu, mempermudah Elon Musk mendapatkan kewarganegaraan Amerika Serikat. Pada tahun 1992, Elon Musk meninggalkan Kanada untuk belajar bisnis dan fisika di Universitas Pennsylvania. Dia lulus di bidang ekonomi dan melanjutkan di bidang fisika. Tetapi dia belum merasa cukup dengan gelar itu. Akhirnya dia mengejar gelar PhD. PhD bukan Pizza Hut Delivery, tapi PhD itu semacam gelar kedokteran. Nggak percaya? Tanya aja Pak Haji. Oh iya, lupa nyebutin. Dia mengejar gelar PhD itu di Universitas Stanford di California. Tapi ia memutuskan untuk keluar dari universitas bergengsi tersebut. Sayang banget kan? Padahal baru masuk 2 hari. Elon Musk merasa internet memiliki lebih banyak potensi untuk mengubah masyarakat daripada bekerja dalam fisika. Maka, pada 1995, dia mendirikan Zip2. Zip2 adalah sebuah perusahaan yang menyediakan peta dan direktori bisnis untuk surat kabar online. Dan pada tahun 1999, Zip2 dibeli oleh produsen komputer Compaq dengan harga yang fantastis, yaitu 300 juta dolar Amerika. Jika dirupiahkan 4,3 triliun. Gila kan? Langsung jadi konglomerat kan? Kemudian Elon Musk mendirikan perusahaan jasa keuangan online, X.com, yang berubah nama menjadi PayPal dengan harga 1,5 miliar dolar Amerika Serikat dengan sistem lelang. Di tahun yang sama juga, Elon Musk mendapatkan kewarganegaraan Amerika Serikat yang sudah diincarnya sejak dahulu. Pada tahun 2002, ia mendirikan Space Exploration Technology atau yang disingkat SpaceX. Perusahaan ini membuat roket yang lebih terjangkau. Ada 2 roket yang dibuat oleh perusahaan ini. Pertama, Falcon 1. Pertama kali diluncurkan pada tahun 2006. Kemudian, yang kedua adalah Falcon 9 yang lebih besar. Pertama kali diluncurkan pada tahun 2010. Elon Musk berhasil merancang roketnya dengan biaya yang lebih murah daripada roket tetangga. Dan roket yang ketiga adalah Falcon Heavy. Pertama kali diluncurkan pada tahun 2018. Model ini dirancang untuk membawa 117.000 pound ke orbit. Kemampuan roket ini hampir 2 kali lipat dari pesaing terbesarnya, yaitu Delta IV milik perusahaan Boeing. Namun, yang terkejutnya, roket buatan perusahaan SpaceX ini memakan biaya sepertiga dari roket Delta IV milik perusahaan Boeing tadi.
Pria yang hampir menginjak usia kepala 5 ini tertarik dengan mobil masa depan. Maka pada tahun 2004, dia menjadi salah satu penyandang dana utama Tesla Motors. Tesla Motors itu apa? Tesla Motors adalah perusahaan otomotif yang kemudian berganti nama menjadi Tesla. Perusahaan ini khusus memproduksi mobil listrik. Pertama kali didirikan oleh pengusaha Martin Eberhard dan Mark Tarpenning pada tahun 2006. Tesla memperkenalkan mobil pertamanya, yaitu Roadster. Mobil ini ramah lingkungan, iya, kayak aku. Dan mobil ini dapat menempuh jarak 245 mil atau 394 km dengan sekali charge. Mobil sport ini dapat melaju dari 0 hingga 97 km per jam dalam waktu kurang dari 4 detik. Coba bayangin, kalau kalian naik mobil ini, muka kalian kayak apa ya? Di saat beberapa perusahaan sedang krisis ekonomi akibat corona, tetapi beda dengan Tesla. Justru saham Tesla melunjak, maksudnya meningkat, bukan durhaka, oke? Selama pandemi virus corona ini. Dan kekayaan Elon Musk melonjak juga sebesar lebih dari 140 miliar US dollar atau setara 1,9 kuadriliun. Itu di atasnya triliun, oke? Oke, sampai sini dulu guys video kali ini. Gue harap kalian suka dan klik tombol subscribe-nya. Please dukung gue. Wassalamualaikum.